bertemu kembali di sesi kali ini. Kita akan coba mengulas beberapa perintah dasar di Excel terkait dengan pengolahan untuk di data science. Nah, di tutorial hari ini, di tutorial Excel hari ini, saya mau menyampaikan 5 fungsi awal yang sering digunakan pada saat proses pengolahan data untuk proses data science. Yang pertama adalah proses fungsi average. Ya, fungsi average. Kalau penjelasan manual atau penjelasan biasa terkait dengan average itu adalah menentukan rata-rata. Ya, jadi menentukan dari sekumpulan data, khususnya dalam hal ini adalah data angka. Kemudian kita diminta mencari berapa nilai rata-ratanya. Misalkan contoh, misalkan ini ya, kita punya sekumpulan data. Oke. Nah, kemudian kita diminta menentukan berapa average-nya. Oke. Atau rata-ratanya. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi average, ya, misalkan seperti ini, bisa kita kita letakkan fungsi sama dengan di awal, average. Nah, perhatikan di sini ya, average kurung buka. Nah, di sini ada number 1, number 2, artinya bilangan ini semua akan dihitung rata-ratanya. Jadi kalau kita jumlahkan ini, ya, kita blok, ya, kemudian kita kurung tutup, terus kita enter. Nah, dia akan menghasilkan rata-rata sebanyak 38. Nah, ini sama aja dengan rumusnya rata-rata ini sama aja dengan total penjumlahan semua bilangan dibagi dengan banyaknya data. Ya, misalkan banyaknya data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi banyaknya data ada 5. Nah, misalkan kita coba ya, hitung ya, total, kita bisa gunakan sum. Oke. Kemudian banyaknya data. Sementara kita gunakan fungsi, kita tidak gunakan fungsi, kita hitung, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Oke, kemudian kita hitung rata-ratanya. 19 dibagi 5. Oke, 3,8 ya, sama ya, ini dengan ini. Oke, ini adalah fungsi yang paling sering digunakan pada saat kita mengolah data untuk proses data science. Jadi nanti kita diminta berapa rata-rata dari kumpulan data yang ada ini, berapa nilai rata-ratanya dan segala macam. Itu untuk fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, yang kedua adalah fungsi sum. Fungsi sum ini adalah untuk menghitung penjumlahan semua kumpulan angka yang ada. Nah, ini tadi contoh total. Kita menghitungnya ini. Sebenarnya kita bisa menggunakan satu-satu ya. Ini ditambah dengan ini, misalkan seperti itu ya. Ditambah dengan ini. Oke. Ya, ditambah dengan ini sama dengan. Nah, ini hasilnya adalah 19. Semua ini. Nah, fungsi sum ini, yang kedua ini, ya, ini fungsi sum ini adalah jumlah dari seluruh kumpulan angka. Jadi bisa dengan menggunakan sum, summary, ya. Lihat fungsi tulisannya di sini ya. Number 1, number 2, dan seterusnya. Ini kita bisa blok, terus kita tinggal enter atau kita tutup dengan kurung tutup. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, fungsi yang kedua ini paling sering digunakan oleh kita dalam proses pengolahan di data science. Ya, jadi selain average, kemudian yang kedua adalah sum. Untuk fungsi yang ketiga adalah fungsi count. Count ini dia adalah menghitung banyaknya angka atau banyaknya data yang ada di dalam kumpulan data. Berapa banyak di sini? Ya, misalnya jadi yang ketiga itu fungsi yang ketiga adalah fungsi count. Ya, itu menghitung banyaknya data dari kumpulan data. Dari sekumpulan data. Nah, contoh misalkan ini kita tulis ya di kasus yang ini ya. Kita tulis banyaknya data di sini tadi kita hitung manual ini. Saya bisa gunakan count, terus saya bisa blok ini. Hasilnya sama 5. Nah, ini 5. Jadi banyaknya data yang ada di dalam sekumpulan data. Oke. Nah, kita bisa lihat misalkan fungsi yang lain ya. Jadi ini count untuk menghitung banyaknya data, kumpulan data. Jadi kalau misalkan saya punyanya datanya, misalkan datanya saya punya gini. Oke. Nah, saya bisa count banyaknya data. Oke, 3.
Dan ini perhatikan di sini ya. Pada saat saya menulis tadi count, oke, ya. Terus kemudian kita lihat definisi count ini ya. Kita lihat di definisi di count ini, fungsi count-nya dilihat di sini. Nah, count the number of cell in ring that contain number, ya. Menghitung jumlah bilangan atau jumlah angka dari sel di dalam kumpulan, ya, dalam kumpulan data yang berisi hanya number. Jadi nggak bisa kita menghitung dia dia berhitung misalkan huruf nih A, B, C. Nah itu nggak kebaca sama dia, ya. Jadi kita harus menggunakan eh, kalau fungsi isinya angka adalah kita menggunakan fungsi count. Nah nanti untuk teks ada nggak Pak? Ada. Jadi nanti kalau kita ketemu di sesi berikutnya tentang fungsi-fungsi teks itu ada untuk menghitung berapa banyaknya angka yang ada di dalam banyaknya kata di dalam kumpulan kata-kata yang ada ya dalam sebuah kalimat atau apa misalnya seperti ini. Oke, jadi perhatikan bahwa untuk fungsi count ini dia berlaku untuk data yang isinya angka ya. Kalau dia huruf atau kalimat dia nggak bakalan bisa dibaca. Oke, itu untuk fungsi data science yang ketiga. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah fungsi max ya, fungsi max. Fungsi max ini dari penjelasan max-nya itu kita udah tahu bahwa ya, fungsi max itu adalah untuk mencari nilai tertinggi. Ya, ini mencari nilai tertinggi dari kumpulan data. Nilai tertinggi angka ya. Oke. Kemudian kalau dia min itu kebalikannya, nilai terkecil. Oke, nilai terkecil dari kumpulan angka. Oke. Ini nilai tertinggi dari kumpulan angka. Kumpulan angka. Nah, untuk kasus data yang ada di sini tadi, kita cek ya, untuk kumpulan data yang ada di sini, kita bisa menentukan nilai maksimumnya berapa. Pakai max, ya, tinggal kita blok saja, terus kita enter. Oke, kemudian min, nanti kita analisis hasilnya ya. Oke, kemudian kita blok, kita enter. Nah, kita lihat di sini ada 5 untuk maksimum. Artinya di antara kumpulan bilangan ini, 4, 5, 2, ini yang tertinggi adalah 5. Sedangkan terendahnya ada 2. Jadi kalau misalkan ini saya ganti 1, dia akan berubah nilai minimumnya. Kalau ini saya gantinya 11, dia akan berubah 11. Seperti itu. Oke. Nah ini adalah contoh penggunaan fungsi ya, 5 fungsi ya terkait dengan proses data science. Yang terakhir di sesi kali ini adalah fungsi produk. Nah fungsi produk ini adalah mengalihkan semua bilangan yang ada dalam kumpulan data. Jadi kalau kita ngesetnya bilangannya berapa, dikalikan semua. Contoh misalkan ini, saya punya 3 sama 4 ya, 3, 4, 5. Jadi kalau saya misalkan menggunakan produk, ya, maka hasilnya adalah sama dengan produk. Oke, sehingga saya blok di sini. Oke. Nah, dia akan mengalihkan 3 dikali 4 dikali 5. Jadi hasilnya sama aja. Misalkan hasil perkalian ya ini ya, perkalian. Itu sama aja sebenarnya dengan 3 kita kali dengan 17 ya, kita kali dengan 4, kita kali dengan 5. Itu hasilnya sama kan? Seperti itu. Jadi cuma kalau misalkan bilangannya banyak, nah kita kan agak repot kalau satu-satu mengalihkan. Tapi kalau dengan menggunakan produk, kita akan lebih cepat. Produk, oke, tinggal kita blok, oke enter. Seperti itu. Ya. Nah ini adalah fungsi produk perkalian. Biasanya ini misalkan mau dipakai dalam bentuk matrik bisa. Misalkan saya punya matrik seperti ini. Ya. Oke, ini saya hapus ya. Nah, matriknya ini katakanlah 3 kali 2 ya. Mau kita kalikan dengan 5 misalkan di sini. Nah, kita bisa buat di sini perkalian matriknya dengan menggunakan produk. Misalkan ya, ini perkalian produk bukan perkalian matrik, sorry, perkalian antara matrik yang ada di sini. Ini kita blok semua nih nilainya ada di sini. Oke. Kemudian koma kita kali dengan ini. Nah, dia akan mengalihkan artinya 3 kali 5 kali 4 kali 6 kali 3 kali 5 kali 5. Artinya semua yang ada di sini dengan ini dikalikan seperti itu. Ya.
Nah, ini adalah fungsi produk atau yang keenam yang sering digunakan di dalam proses dasar pengolahan data science. Demikian dari saya terkait dengan penjelasan awal di tutorial terkait dengan fungsi-fungsi Excel yang terkait dengan pengolahan data untuk data science. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih, selamat siang.